Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita duduk sejenak untuk bermajlis ilmu, natadarasu wa natadzakaru, saling mempelajari dan saling mengingatkan tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hadis adalah hadiyun min hadi fil Islam, merupakan petunjuk dari petunjuk yang ada di dalam Islam, sekaligus dia adalah sumber ilmu, yang mana kata Imam Syafi'i, al ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang diucapkan oleh Allah dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Kita duduk di siang hari yang berbahagia ini dalam rangka menambah sedikit perbendaharaan ilmu yang kita miliki. Di samping lelahnya aktivitas yang kita lakukan sebagai seorang pengajar, maka semua itu tidaklah menghalangi kita untuk isdadu fil ilmi, menambah ilmu. Karena Rasulullah SAW tidaklah pernah diperintahkan untuk meminta tambahan harta, tambahan istri dan yang lainnya, tetapi yang diperintahkan untuk menambah hanyalah qul rabbi zidni ilma. Katakanlah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Karena dengan bertambahnya ilmu akan bertambahnya kekhusyuan, bertambahnya rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertambahnya ilmu untuk membendung segala syubhat dan syahwat yang setiap hari menyerang, membisikkan kita, baik dari musuh yang nampak maupun musuh yang tidak nampak. Maka dengan ilmu agama kita akan terbimbing menuju siratul mustaqim, menuju jalan yang lurus. Karena meskipun kita gunakan aktivitas siang dan malam untuk menuntut ilmu, toh juga yang dihasilkan hanya sedikit. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian itu diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi kalau sekiranya kita belajar siang dan malam tiada hentinya, pun tetap hasilnya sedikit. Apalagi belajar di sela-sela waktu kosong, di sela-sela kelelahan, kecapean, kemalasan, dan ketidakikhlasan dalam belajar, maka yang dia dapatkan adalah kosong. Kenapa? Karena ilmu itu butuh al-ijtihad, butuh kesungguhan. Ilmu itu akan masuk ke hati yang ikhlas, hati yang tidak lalai. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Qaf, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Quran dan hadis itu adalah zikr liman kana lahu qalbun, bagi mereka yang memiliki wadah, yaitu hati yang bersih untuk siap menampung ilmu tersebut. Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a, dan memasang pendengarannya, dia hadir di majelis ilmu dengan siap istima'. Apa itu istima'? Istima' itu mendengarkan dengan seksama. Jangan dia hadir di majelis ilmu pikirannya ke Sulawesi, pikirannya ke calon pengantinnya akan datang, atau sibuk dengan HP-nya, entah itu kemana, ke melalang buana aktivitasnya. Maka orang yang seperti ini jasadnya saja hadir, tapi tidak memberikan manfaat kehadirannya di majelis ilmu. Kenapa? Karena dia tidak hadir
jasad dan hati sekaligus tidak istima', mendengar dengan seksama. Nah, kita akan lanjutkan hadis. Sekarang hadis yang ke-8 ya. Hadis yang ke-8, an Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ubu minasyaitani fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a fa inna ahadakum idza qala ha dhahika syaitan. Muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah bersabda, at-tasa'ubu minasyaiton. At-tasa'ub menguap itu minasyaiton, datangnya dari syaitan. Para ulama berselisih pendapat menafsirkan kata ini. Apakah maknanya itu syaitan yang melakukan, syaitan yang menyebabkan, ataukah syaitan yang menginginkan, sementara kita yang melakukan? Nah, yang benar bahwa syaitan yang menginginkan kita menguap. Karena dengan kita menguap, itu adalah tanda atau muqaddimah kita itu malas atau lelah, capek, yang nanti kita akan meninggalkan aktivitas. Beda halnya dengan utos. Utos itu bersin. Ini sesuatu yang disunnahkan atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun at-tasa'ub sendiri itu makruh hukumnya. Sebagaimana datang dalam suatu riwayat, innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu tasa'ubah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyenangi bersin, orang yang bersin, dan membenci orang yang menguap. Nah, kenapa? Karena dari menguap dia akan merasa lemas, lelah, capek. Kemudian setelah itu tidur atau istirahat, sehingga dia meninggalkan aktivitas yang dia lakukan. Kalau dia ngajar, dia akan ketiduran, ya kan? Kalau dia belajar di malam hari, dia akan meninggalkan. Karena apa? Karena dia lelah atau capek. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'ah. Apabila kalian menguap, maka hendaklah berusaha menahannya dengan semampunya. Dalam riwayat yang lain, falyada yadahu fi fihi. Hendaknya dia tahan menguapnya itu dengan tangannya, dia letakkan di mulutnya. Fa inna syaitana yadkhulu, karena syaitan masuk ke mulut orang yang sedang menguap. Fa inna syaitana yadkhulu, karena syaitan masuk di saat orang itu menguap. Sehingga dari menguap itu nanti kalau muncul suara, fa inna ahadakum idza qalaha dhahika syaitan. Nah, inilah yang menyebabkan syaitan tertawa. Nah, jadi ini merupakan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bagaimana kita menghadapi ketika sedang mengalami lelah gitu ya, atau ngantuk, maka akan muncul menguap. Maka berusahalah ditahan dengan bibir. Kalau nggak bisa, maka dengan tangan. Kalau nggak bisa lagi dengan yang lainnya, dengan kain mungkin. Agar agar setan tidak masuk ke dalam tubuh kita. Karena memang setan akan memberikan asar, dampak yang kurang baik ke jasad kita. Ini Pak, akan memberikan dampak tidak baik kepada tubuh kita. Karena
dari orang yang menguap itu, ini adalah muqaddimah untuk dia malas mengerjakan apa-apa yang dia lakukan. Sehingga ini adalah pintu utama masuknya syaitan tatkala seseorang itu mengalami lelah, malas dan yang lainnya. Maka berusahalah menghalangi gangguan syaitan tersebut dengan apa? Dengan menutup rapat-rapat mulut Anda ketika menguap. Jadi perlu diperhatikan bahwa syaitan itu adalah sifatun yamna'u anil khairi wa yad'u ila syarri. Syaitan itu adalah sifat yang menghalangi seseorang dari kebaikan dan menyerukan keburukan. Ini adalah syaitan. Apakah itu datang dari kalangan jin ataukah datang dari kalangan manusia? Bagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nas, akhir surah An-Nas itu, minal jinnati wan nas. Ya kan, begitu bunyinya. Minal jinnati wan nas. Nah, sementara syaitan sendiri yang dari kalangan jin, secara hukum asal mereka itu tidak bisa memudaratkan manusia. Ini harus dipegang baik-baik dan diyakini. Mereka itu tidak bisa memudaratkan manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jin, inni la amliku lakum darraw wala rasyada. Sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan untuk memudaratkan kalian dan tidak bisa juga memberikan petunjuk pada kalian. Ini pengakuan dari apa? Dari kalangan jin. Sehingga kita harus lebih berani. Tak kala mungkin ada gangguan-gangguan di saat kita tidur, mungkin ranjang diangkat-angkat sama dia kan, atau pintu dibanting-bantingnya. Maka kita tidak boleh bulu rumah saya merinding atau saya bergetaran ini karena melihat keadaan seperti ini, nggak boleh. Karena itu adalah sinyal agar syaitan itu mudah masuk ke tubuh manusia itu. Dulu ketika kita ada santriwati di sini di belakang di belakang sekolah ini dulu ada asrama santri. Ada santri dari Tarakan siang malam kerasukan. Siang malam kerasukan. Kemudian ada seorang ustadz yang mengobati, dibacakan Al-Quran, surah Al-Fatihah, enggak biasa-biasa aja dia. Kemudian ustadz itu memberikan resep, kalau sekiranya antum nanti melihat ada bayangan hitam mungkin, atau ada pintu goyang-goyang sendiri, atau ada gelas mungkin terangkat sendiri, maka jangan takut. Karena itu adalah sinyal yang dilemparkan oleh syaitan agar antum ketakutan. Sehingga nanti kalau antum sudah ketakutan sendirian, maka antum akan mudah untuk dimasuki oleh jin. Nah, setelah itu terapi seperti itu, ketika ada bayang-bayangan hitam dia jauhi, dia enggak hiraukan lagi. Akhirnya enggak pernah kerasukan sampai sekarang. Nah, ternyata dengan seperti itu memanage rasa takut. Yang kita tidak perlu takut kepada mereka. Mereka saja enggak berani memudaratkan kita, enggak mempunyai kemampuan untuk memudaratkan kita. Kalau sekiranya Ustadz Faris di malam hari kelas kok terbuka-buka sendiri ya, jam-jam 3 gitu, atau lampu kok mati-mati sendiri ya, maka antum harus keluar ngajakin kelahi. Kalau berani tampakkan dirimu, kalau berani ayo 1 lawan 1. Satu. Ini ada pisau, silahkan kalau mau. Maka dia pasti akan lari terbirit-birit dan tidak berani lagi mengganggu. Karena dia tahu bahwa Faris ini adalah orang yang bertauhid, orang yang ditakuti oleh syaitan. Dan seperti itu, pasti kita akan berusaha ditakut-takuti oleh syaitan agar kita menjauh, agar kita tunduk kepada mereka.
Maka harus kita tanamkan di dalam diri bahwa jin tidak akan pernah memudaratkan sama sekali bagi manusia. Cuma karena kalau sudah takut, berarti menjadi bawahan dia, menjadi pengikut mereka, sehingga akan mudah dikontrol dan dikuasai. Nah, faedah yang lain dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita itu kekuatan, ya, bukan kelemahan. Kenapa demikian? Karena al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Coba bayangkan kalau ada guru fisiknya lemah, sedikit-sedikit sakit, kena kipas angin, flu, kena angin sedikit, demam, meriang dan yang lainnya, maka Pak Camat nggak boleh menerima guru seperti ini. Paham? Jangan menerima guru yang seperti ini. Cari yang fisiknya qawiyun amin, sebagaimana syarat bagi mereka umal, orang-orang yang mau bekerja harus qawiyun amin, kuat dan terpercaya. Jadi cari yang fisiknya Masya Allah, maka dengan fisik yang kuat dia akan bisa beraktivitas banyak. Sedikit-sedikit izin, baru sehari kerja izin lagi sakit Ustaz, maka langsung saja dikasih surat PHK orang yang seperti ini. Nah, jadi mukmin yang kuat itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan fisik yang kuat dia akan banyak bisa melakukan aktivitas ibadah dan yang lainnya. Maka fisik yang kuat haruslah ditunjang dari berbagai faktor, diantaranya makanan yang sehat, tidur yang cukup, istirahat dan hal-hal yang lainnya. Yang lebih inti, yang lebih anu lagi adalah al-iman. Ini adalah kekuatan yang dari dalam. Untuk fisik yang kuat haruslah dilandasi oleh iman yang kuat juga. Nah, demikian yang bisa dijelaskan dari hadis yang ke-8 ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.